liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita diberi peluang untuk hidup dalam kemenangan, maka sesungguhnya kita sedang dihadapkan dengan ujian dan tantangan. Ketika kita ingin mendapatkan kemenangan, maka kita harus dapat menundukkan ujian dan tantangan hidup. Hidup ini adalah ujian, dan ujian itu yang membuat kita hidup. Dan ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap orang beriman pasti akan diuji. Betapapun derajat manusia, sehebat apapun tetap akan diberikan cobaan. Bahkan semakin tinggi derajat manusia, maka semakin berat ujiannya. Allah secara terang-terangan mengungkapkan di dalam Al-Quran akan memberikan tantangan hidup berupa ujian justru kepada manusia yang telah memiliki derajat keimanan. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu orang-orang yang beriman dengan sesuatu dari rasa ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Maka bahagialah orang-orang yang sabar dalam menghadapinya. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam hal ini ada yang dapat kita contoh untuk sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian yang bahkan berat sekalipun. Siapa yang pantas untuk dicontoh oleh kita? Mereka itulah para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul Allah, mereka paling berhasil dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup, berbagai macam tantangan hidup. Kenapa mereka paling berhasil? Karena mereka dalam menghadapi ujian-ujian itu
mau berjuang sekuat tenaga, bahkan sampai titik darah penghabisan. Dan yang kedua, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin jauh, tapi semakin dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar artinya tabah dalam menghadapi ujian dan dalam berusaha, serta tetap tabah, tidak tergoyahkan niatnya yang tulus itu, dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berubah kepada jalan yang bengkok atau jalan yang selain Allah. Sedangkan salat artinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha dan Haji. Dalam menghadapi Idul Kurban dan Haji ini, kita juga mencontoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam berkurban, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji nyalinya. Lebih cinta kepada anak semata wayang atau kepada yang menciptakannya? Kepada anak semata wayang atau kepada yang menciptakannya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kepada yang menciptakannya, sehingga dia mau menyembelih anaknya sendiri. Karena lebih cinta kepada yang menciptakannya, maka dapat dua-duanya. Allah semakin dekat, anak pun tetap di tangan. Coba kalau lebih mendengar setan dengan memilih anak daripada Allah, maka Allah jauh darinya. Anak pun belum tentu dimilikinya. Karena anak dan harta kita hanyalah titipan Allah yang suatu saat akan dikembalikan lagi kepadanya atau akan diambil lagi oleh Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, para rasul selalu menghadapi ujian dengan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melihat contoh-contoh dari para rasul. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau diusir dari surga dan diturunkan ke bumi, tentunya menghadapi dunia yang sangat berat sekali dan tidak ada contohnya untuk hidup di dunia ini, atau belum ada contohnya. Maka Nabi Ibrahim terus semakin dekat kepada Allah dengan doanya yang masyhur, yang dikopi di dalam Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surah Al-A'raf ayat 22. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar, didatangi oleh setan atau iblis yang mau menolongnya. Nabi Ibrahim menolaknya. Kemudian datangi juga oleh malaikat Jibril untuk menolongnya. Beliau katakan, aku hanya menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memintanya hanya kepada Allah. Maka Allah mengabulkannya dengan memerintahkan kepada api untuk dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Al-Anbiya 69. Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, radang sampai habis semua tubuhnya, dimakan oleh kuman-kuman, maka Nabi Ayub alaihissalam dekat kepada Allah. Hatinya tetap dekat kepada Allah dengan berdoa, innama askubati wa huzni ilallah. Surat Yusuf ayat 86. Nabi Musa alaihissalam ketika mau menghadapi Fir'aun yang
raja yang mengaku dirinya Tuhan, raja yang besar, yang kuat, maka beliau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Surat Thaha ayat 25. Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dimakan oleh ikan nun di dalam perutnya yang gelap gulita itu, beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Surat Nun ayat 82. Nabi Daud alaihissalam bersama dengan Raja Tolut ketika menghadapi Raja Goliat atau Jalut yang tidak ada yang bisa mengalahkan besarnya, maka mereka berdua dan para pasukannya memohon atau berdoa kepada Allah dengan doanya yang direkam di dalam Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 250. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang kafir yang menanyakan tentang keislaman dan sebagainya, yang akan menghancurkan Islam, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang dikopi di dalam Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi ini contoh bagi kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan atau kesulitan dalam hidup ini, dengan kita terus berusaha sekuat tenaga dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa agar diselamatkan dan dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan, masalah, bahaya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat, sabar menghadapi berbagai macam ujian dan sukses karena kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.